Halo, anak-anak. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting dan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks eksposisi. Melalui video ini, kalian akan memahami apa itu teks eksposisi, bagaimana strukturnya, apa saja ciri kebahasaannya, dan tentu saja contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir ya, agar pemahamannya semakin kuat. Yuk, kita mulai pembelajarannya dengan semangat belajar yang tinggi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi gagasan atau pendapat seseorang yang didukung oleh fakta. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan suatu topik agar pembaca atau pendengar dapat memahami isi dan maknanya secara logis dan rasional. Berbeda dengan teks narasi yang menceritakan peristiwa, teks eksposisi fokus pada penjelasan ide berdasarkan data dan fakta yang benar. Artinya, teks ini tidak bersifat fiktif, melainkan informatif dan edukatif. Contohnya seperti teks yang membahas dampak penggunaan gadget bagi remaja atau pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam teks seperti itu, penulis berusaha menjelaskan topik dengan argumen dan fakta pendukung agar pembaca memahami sudut pandang yang disampaikan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan sesuatu dengan tujuan untuk memberi pengetahuan kepada pembaca. Teks eksposisi memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah tesis, yaitu bagian pembuka yang berisi pendapat awal penulis terhadap suatu topik. Tesis biasanya berisi pernyataan umum yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya. Yang kedua adalah argumentasi, yaitu bagian yang berisi alasan, bukti, dan data yang mendukung pendapat penulis. Argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca bahwa pendapat penulis memang logis dan bisa diterima berdasarkan fakta. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan atau penguatan dari pendapat awal yang telah dijelaskan sebelumnya. Mari kita lihat contoh sederhana. Topik: membaca buku meningkatkan pengetahuan. Bagian tesisnya bisa berbunyi, membaca buku dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan seseorang. Bagian argumentasinya menjelaskan alasan. Misalnya, dengan membaca, kita bisa memperoleh informasi baru dari berbagai sumber dan melatih kemampuan berpikir kritis. Sedangkan bagian penegasan ulangnya menutup teks dengan kalimat seperti, "Oleh karena itu, membaca seharusnya menjadi kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari." Dengan memahami struktur ini, kita bisa menulis teks eksposisi yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain memiliki struktur khusus, teks eksposisi juga memiliki ciri kebahasaan yang membedakannya dari jenis teks lain. Ciri yang pertama adalah penggunaan kata hubung sebab akibat, seperti karena, sehingga, oleh sebab itu, dan akibatnya. Kedua, teks eksposisi sering menggunakan kata kerja mental, misalnya berpendapat, menilai, mempercayai, atau menganggap. Ketiga, penggunaan istilah ilmiah yang sesuai dengan topik pembahasan. Dan yang keempat, penggunaan kalimat yang bersifat logis dan faktual. Contoh kalimat eksposisi adalah, sampah yang menumpuk di lingkungan sekolah dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Kalimat ini menunjukkan sebab akibat dan didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan. Ciri-ciri kebahasaan tersebut menjadikan teks eksposisi bersifat objektif, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sekarang, mari kita simak contoh teks eksposisi dengan topik pentingnya literasi digital bagi remaja. Tesis: literasi digital merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh remaja di era teknologi saat ini. Argumentasi: dengan memiliki literasi digital, remaja dapat menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Mereka juga bisa memilah informasi yang benar, menghindari berita palsu, serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif seperti belajar, berkreasi, dan berwirausaha. Penegasan ulang: oleh karena itu, kemampuan literasi digital harus terus dikembangkan agar generasi muda dapat
menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa teks eksposisi mampu menyampaikan informasi sekaligus mengajak pembaca untuk berpikir secara rasional berdasarkan fakta yang ada. Materi teks eksposisi sangat berkaitan erat dengan konsep literasi LCT, yaitu literasi, critical thinking, dan teknologi. Melalui teks eksposisi, siswa dilatih untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis sebagai bagian dari literasi. Selain itu, siswa juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis fakta, menilai argumen, dan menyusun pendapat dengan logika yang kuat. Dan terakhir, pembelajaran ini juga mengajarkan siswa untuk memanfaatkan teknologi sebagai media belajar. Misalnya dengan menonton video pembelajaran atau membaca artikel digital. Dengan kata lain, teks eksposisi bukan hanya melatih keterampilan bahasa, tetapi juga membangun karakter pelajar yang cerdas, kritis, dan melek teknologi secara rasional berdasarkan fakta yang ada. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan kita hari ini tentang teks eksposisi. Kita telah mempelajari pengertian, struktur, ciri kebahasaan, dan contohnya, serta hubungannya dengan literasi LCT. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami teks eksposisi dengan lebih baik dan mampu menerapkannya dalam menulis maupun berbicara. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.